Salam buat Jos. Tadi sudah muncul kemana beliau? Sudah lama nggak bersua. Jadi kita bersama-sama dengan suasana persekutuan doa mau mensyukuri atas anugerah pembaharuan yang sudah kita jalani bersama-sama. Saya teringat ya perjalanan dari senior saya, Pak Jos, ya, waktu ketua BPN, bagaimana suka dukanya menikmati asam garam pelayanan ya, Jos, mantap nih, sampai sekarang belum luntur. Ibu Lucy juga luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang Roh Allah ada padaku. Berbicara tentang Roh Allah itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Terutama kalau diperhadapkan dengan orang-orang rumah. Ya kan? Pasti papi mami Jos itu sudah ngalami bagaimana kalau papi pelayanan dari Aceh sampai Papua kan. Maminya ditinggal terus kan berapa tahun itu. Itu yang namanya ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Tapi pada saat kita tadi tim pujian anak-anak muda ya, luar biasa, saya punya harapan melihat BPK di Bandung itu banyak tunas-tunas yang luar biasa ya. Sehingga kita yang generasi senior itu siap menyanyikan Kidung Simeon. Lihat tuh, Pak Jo sama Ibu Lucy ketawa terus. Karena benih-benihnya luar biasa ini. Saya banyak yang nggak kenal. Ling-Ling kenal sekali di Bogor. Kebetulan dia juga bendahara BPK, jadi traktir semuanya waktu ke Bogor, ketemu BPG ya. Ling-Ling. Yang lain-lain saya harus banyak berkenalan. Pak Kristanto juga nampaknya itu generasi senior ya, Pak Kris. Nah, saya tidak tahu saudari-saudara yang berkumpul di Aula Laurentius ya, karena tidak ada layar kameranya. Tetapi berbicara tentang Roh Allah itu ngeri-ngeri sedap. Ngerinya begini, kita pasti keluarga pembaharuan itu sudah sangat pasti. Pada saat kita di tempat kerja, pada saat kita ada dalam dunia yang makro, masyarakat luas, tentunya pengalaman seminar hidup baru dalam roh, kita bawa kemana-mana. Seperti halnya waktu Yesus juga berada di padang gurun. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Dan pembaharuan karismatik juga bergulir dari situasi itu, situasi padang gurun. Tidak ada hierarki yang mendukung, tidak ada finansial yang memadai. Tetapi itu berjalan terus. Sampai-sampai ada beberapa pengalaman juga bahwa PD-nya dibredel, dilarang, macam-macam. Itu pas Jos mengalami ya, istilahnya ekor-ekornya di situ. Sebelumnya lagi lebih gawat lagi. Tetapi itu PD sudah berkembang lebih dari 40 tahun. Dan ternyata buah-buahnya apa dari pembaharuan karismatik? Kita menjadi orang-orang yang bersahaja dalam hidup ini. Bersahaja, sederhana. Itu penting. Seperti juga waktu Yesus di padang gurun digodain oleh iblis supaya mengubah batu menjadi roti. Yesus katakan no. Demikian juga iblis menggoda Yesus lagi untuk memiliki jabatan-jabatan duniawi asal menyembah iblis. Yesus juga katakan no. Nah, kita sudah alami itu. Di dalam karya pelayanan kita, dalam pembaharuan ini bukan jabatan yang dikejar. Bahkan setiap kali ada agenda pemilihan koordinator, nggak ada yang hadir. Takut terpilih. Tidak ada kampanye, tidak ada macam-macam. Saya ingat dulu waktu Jos pertama kali terpilih jadi ketua BPN, wajahnya itu bermuram durja penuh dengan ketakutan. Ya kan? Tapi dilalui periode demi periode dan akhirnya berakhir dengan penuh sukacita. Nah,
Lalu yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang kita pada saat di padang gurun kehidupan kita, iblis juga menggodai. Kamu kan orang karismatik. Kamu kan pasti sudah melihat Roh Kudus. Pasti Tuhan memproteksi hidup kamu. Nekat aja. Tapi Yesus juga kan tidak mau menjatuhkan dirinya di atas hubungan bait Allah. Dan kemudian para malaikat, katanya iblis, akan menopangnya. Kita juga sebagai keluarga pembaharuan juga, kalau memang dirasa sekarang situasi pandemi juga jangan menantang. Kita perlu punya hikmah dan kebijaksanaan. Jangan karena, ya roh Tuhan ada padaku. Dalam nama Yesus, COVID-19, COVID-20, COVID-21, keluar. Nggak bisa. Kita punya hikmat. Nah itulah kehidupan kita. Nurutlah orang-orang PD. Disuruh PD melalui Zoom, ya so. Tapi semangatnya itu tetap membara. Nah, puji Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam persekutuan doa virtual dan ada beberapa saudari-saudara yang masuk ke pertemuan secara offline ya. Nah, yang kedua, waktu Yesus berada di Galilea, di Injil Lukas bab 4 ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Kalau kita baca perikop sebelumnya, Yesus di padang gurun itu berhasil menghalau kekuatan iblis. Lalu sekarang berada di Galilea, di Kapernaum, di tempat yang sungguh-sungguh Yesus berhasil di dalam pelayanannya. Para muridnya pun dipanggil dalam suasana Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang memuji dia. Saudari dan saudara, memang paling asik di sini. Kalau kita jadi pengurus PD dipuji-puji. Jadi pengurus BPK dipuji-puji. Kalau jadi pewarta dipuji-puji, jadi pengajar dipuji-puji, semuanya itu puji-pujian. Oke bang. Nampaknya kalau ikut PD begini sampai pagi pun oke, karena dipuji. Pujiannya bagus, lagu-lagunya bagus, semuanya berjalan dengan tertib, semuanya oke. Kita perlu juga sih mendapatkan pujian seperti itu kan. Seperti saya juga pertama kali dalam pertemuan ini saya harus memberikan apresiasi kepada senior saya kan, Om Jos dan Ibu Lucy. Karena memang itulah satu bentuk pengakuan dari generasi medior kepada yang senior. Pujian itu penting. Tadi anak-anak muda, grup yang begitu luar biasa. Pasti juga saya mengatakan profesiat, suaramu bagus, ya, lagunya bagus, menu urapan, dan seterusnya. Ibu Cing-Cing juga pasti kan, berapa kali setiap hari dipuji. Ya. Luar biasa Bu Cing-Cing bisa mengumpulkan doa syafaat, doa koronkan, dan macam-macam. Semuanya. Kita bersyukur kalau memang toh akhirnya warna pembaharuan karismatik juga mewarnai gereja. Saya melihat bagaimana Uskup Anton juga begitu mendukung pembaharuan di Bandung. Moderatornya juga luar biasa, semua orangnya itu oke. Kita dipuji. Dan sekarang saya ingin menampilkan bagaimana saat kita berada di Nazaret. Nah inilah yang terpenting. Apakah pada saat kita di keluarga kita, di rumah kita, ada Roh Allah. Saat kita pelayanan, Roh Allah begitu luar biasa. Berkibar-kibar dan berkobar-kobar. Waktu ada di Galilea. Dan waktu ada di padang gurun kita suci banget. Di kantor suci banget. Diajak korupsi, nggak mau. Diajak bolos, nggak mau. Suci banget ya orang karismatik. Di saat berdoa, rosario pun, ngantuk pun nggak mau, itu orang karismatik. Bahkan kadang-kadang 50 salam Maria pun lebih satu. Dapat bonus 1 salam Maria. Karena saking kusuknya.
Dan di mana-mana orang karismatik kan kalau pertemuan lingkungan nggak ada yang ngantuk. Semangat. Meskipun pulang hanya bawa 1 lemper sama 1 gelas putih air aqua kan, semangatnya luar biasa. Tapi pada saat di rumah, inilah persoalannya, pada saat kita masuk pintu rumah, yang buka pintu mertua, yang buka pintu menantu, mertuanya sibuk pelayanan, dibuat tante luar biasa, kalau pelayanan luar biasa, banyak sekali orang diberkati. Tapi begitu masuk ke rumah, mertuanya yang buka pintu, mungkin juga suaminya yang buka pintu, nggak ada senyum, nggak ada say hello. Bahkan prinsipnya datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ya kan? Terserah lu, ya kan, mau pulang jam berapa dan seterusnya. Coba perhatikan nih kan, Ibu Lingling ya, Ibu Filianti ya, deg-degan nggak ibu-ibu ini kalau pas habis pelayanan pulang ke rumah, hatinya berdebar-debar nggak? Mudah-mudahan suamiku udah tidur, mudah-mudahan mertuaku udah tidur, mudah-mudahan. Ibu Cecilia juga begitu nih, mudah-mudahan. Cuma mudah-mudahan. Deg-degan. Nah, waktu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita pasti kalau orang yang sudah mengenal Roh Allah, tidak pernah dalam sehari untuk tidak membaca Alkitab. Karena di dalam sesi pertumbuhan itu minimal 30 menit setiap hari menyatu dengan sabda Allah. Itu ciri-ciri orang yang sudah diurapi oleh pembaharuan. Bertumbuh di dalam sabda Allah. 30 menit minimal, bisa lebih, ini minimalnya. Nah, kita pasti kemana-mana, bahkan mungkin kitab suci kita sudah nggak jelas warnanya. Hanya stabilonya. Nah, pada saat kita di rumah, kita menemukan juga seperti Yesus menemukan nas, menemukan apa itu rema, ya. Ayat yang menyentuh, ayat yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Yesus juga saat di rumah ibadat di Nazaret, dibukanya kitab Yesaya dan ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, inilah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Yesus menemukan nas itu berarti ayat ini sungguh-sungguh menjadi inspirasi dari seluruh kepribadian dia. Yesus berhasil di padang gurun dengan godaan iblis, tidak terbuai oleh godaan iblis. Yesus juga tidak merasa tersanjung dengan puji-pujian di Galilea. Tapi saat ada di Nazaret bagaimana? Yesus menemukan satu nas, ciri-ciri Roh Allah itu menyertai setiap pribadi manusia. Roh Allah itu berfungsi 4 hal. Ada fungsi Roh Allah. Yang pertama, kalau Roh Tuhan itu ada padaku, Roh itu untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ini fungsi Roh yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Di mana kalau di rumah itu ada orang miskin. Orang miskin itu berarti orang yang belum berada di dalam kenyamanan hidup. Itu orang miskin. Kurang makan, kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang sapaan, kurang kelembutan. Pasti bukan di PD ini, kalau ada para suami yang lebih lembut menyapa ikan arwananya daripada istrinya. Ikan arwananya itu disapa setiap pagi dengan kata I love you, sayangku. Tapi istrinya dicuekin. Nah, itu persoalannya. Itulah orang miskin. Sudah miskin dibentak lagi. Udah tahu
Papi lagi memandang ikan, kamu mondar-mandir sampai ikannya stres tahu. Nah itu, jadi bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Di mana roh Allah? Kita boleh mengatakan semangat pelayanan di Galilea, semua orang memuji-muji kita, seragamnya bagus, suaranya bagus, penuh urapan. Tapi saat di rumah bukan kabar baik, tapi kabar yang menyakitkan, yang menyedihkan kepada orang-orang yang miskin. Lalu yang kedua, kalau roh Allah itu memang ada dalam diri kita, untuk apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Roh yang membebaskan kepada orang-orang. Di mana ada orang-orang tawanan? Ini loh. Orang tawanan itu di mana? Bukan di lembaga pemasyarakatan, bukan. Saat kita terbelenggu terus di rumah, pelayanan nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Itu sudah seperti zaman Siti Nurbaya, dipinyit 24 jam. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Anak-anak juga dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Sehingga apa, Ibu Bapak? Jangan-jangan sekarang ini yang join di persekutuan doa ini, orang di rumah lagi bersuka cita. Karena biang kerusuhan lagi kumpul di PD. Ya kan? Kalau tadi mungkin ya anaknya bullying, mami kemana sih kok? Jam 6 udah mandi, udah rapi, mau PD. Anak bilang, pergilah kau kuutus. Pergilah kau kuutus. Ya sekarang anak tanpa mami, enjoy, nyaman. Nanti jam 9, sedih lagi. Karena biang kerusuhan selesai PD. Mulai lagi komen, jangan ini, jangan itu. Kenapa jangan ini? Pakai HP juga jangan sambil tidur. Jangan ini, jangan itu. Semua jangan. Akhirnya kalau semuanya jangan, itu lama-lama orang di rumah bisa ngehang. Stop. Gak bergerak apa-apa. Melangkah jangan. Duduk jangan. Berdiri jangan. Semuanya jangan. Bagaimana roh Allah yang berfungsi membebaskan kepada orang-orang yang tertawan. Coba perhatikan. Yang sudah jadi oma, opa, apakah cucu-cucunya kalau lihat oma-opanya nangisnya? Itu ciri-cirinya. Kita itu disenangi anak kecil atau ditakuti anak kecil. Ya kan? Coba bercermin. Ya kan? Kalau memang begitu kita deketi cucunya nangis terbirit-birit, berarti kita perlu berbenah lagi. Roh kita itu bukan roh yang membebaskan. Nah ini, demikian juga orang buta. Di mana orang buta? Orang yang sebenarnya tidak tahu. Saya pernah melihat bagaimana ya generasi milenial ngajarin papanya untuk nge-zoom. Dibentak-bentak. Papi itu ya, bego amat sih. Kalau rubah nama ini, jangan pencet itu. Pencetnya malah leave, mati lagi. Nah coba. Saya bilang, papa kamu itu orang buta. Maka harus diajarin dengan roh Allah. Mungkin bisa jadi anaknya siapa? Ibu Valerie kan mau bikin ceplok telur yang gosong, diomelinnya 3 hari 3 malam. Lain kali nggak usah bikin ceplok telur. Buang-buang percuma. Nanti anak itu sampai gede nggak mau bikin ceplok telur. Karena apa? Kita tidak membukakan mata orang yang tidak tahu. Kalau punya roh Allah, kasih tahu orang yang belum tahu. Itulah membebaskan orang yang tertawan dan mata buta. Dan yang ketiga, fungsi dari roh Allah itu apa? Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini loh, luar biasa. Saya mengharapkan yang join di persekutuan doa ini tidak ada yang menindas suami atau tidak ada yang menindas istri. Pulang pelayanan, kemudian dia mulai ngata-ngatain, Pap, lu udah 30 tahun jadi suami gua.
bikin kepala gue pusing. Terus suaminya nanya, sejak kapan sih mama sering sakit kepala? Sejak kawin sama lu. Nah itulah, itulah roh penindasan. Di mana letaknya roh Allah? Kalau selalu menekan orang-orang yang ada di rumah. Jadi memang tadi saya bilang berbicara tentang roh Allah ada padaku itu ngeri-ngeri sedap. Saat di paroki, saat di PD, enjoy semua orang memuji ya. Luar biasa pujiannya ya. Ibu Hanawati selamat berjumpa ya. Baru keluar wajahnya ya. Ya tentunya tersentuh kan oleh kekuatan roh Allah. Karena saya sekarang nggak tahu nih. Hampir sebagian besar hanya namanya. Ada DJ, ada siapa lagi, Sony, Aryani, dan seterusnya. Nah, yang keempat, Ibu Bapak, kalau roh Allah itu ada pada diri kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 4 fungsi roh ini bisa kita miliki sekaligus sepanjang hari ini. Pertama, kalau kita selalu menghargai orang yang lemah, yang terbatas. Kita mengangkat harkat dan martabatnya bukan dengan menghina ataupun mencibir. Lalu kapankah roh Allah itu juga selalu mengajarin orang, anak-anak, suami, pasangan hidup dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah yang namanya roh Allah, mengajarin orang untuk pintar. Bukan selalu dikatain, kamu ya dari dulu ya selalu kelebihan vitamin B. Apa itu B? Bego. Nah itulah, bukan roh Allah kalau begitu. Tapi teruslah ajarin orang untuk semakin pintar. Itulah yang namanya roh Allah itu membebaskan orang-orang yang tertawan, yang terbatas pengetahuannya. Dan roh Allah itu juga selalu mengerti kelemahan orang, kekurangan orang, dan tidak menekan, tidak menindas, apalagi Ibu Bapak membanding-bandingkan. Kamu tuh ya, gak kayak mama lu ya. Mama dulu tuh sama oma takut banget. Tapi kamu tuh sama mama gak ada takutnya. Lalu anak itu mulai bahasa roh, siapa suruh lahir duluan? Nah, di situ persoalannya. Siapa suruh lahir duluan? Ya. Lalu kalau roh Allah itu juga ada dalam diri kita sepanjang hari ini, tahun rahmat Tuhan. Artinya semuanya itu ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah tahun rahmat Tuhan. Ada pada diri kita. Apa yang kurang? Coba Ibu Bapak. Kalau kita sudah sedemikian luar biasa menghayati peranan roh sepanjang hari itu. Dan di situ belum cukup. Yang kedua, Yesus berhadapan dengan orang-orang Nazaret, dikatakan di ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ya ini anak Yusuf? Nah, ini. Bukankah ya ini anak Yusuf? Artinya, kita mendapatkan yang namanya kritik pertama adalah menyangkut kredibilitas. Keabsahan kita. Kalau kita ngajarin, kalau kita berusaha menghadirkan roh Allah, lalu dikatain, emangnya mami udah jadi suster apa? Ngajarin kami untuk berdoa, untuk ini. Emang mami jadi suster apa? Mami ibu rumah tangga, bukan suster. Nah, disitulah kadang-kadang Yesus juga dikritik. Dia itu anak tukang kayu, kok bisa ngajar tentang kitab suci? Nah ini, Ibu Bapak, tantangan pertama, kredibilitas kita dipertanyakan. Apalagi lebih gawat lagi, kalau ditanya ini, misalnya, anaknya Bu Lingling, Mami masih Katolik nggak sih? Kok doanya sekarang pakai tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis kayak gereja lain? Nah, di situ kan, jangan-jangan Mami sudah bukan Katolik lagi.
Sekarang mami ngajarin bahasa roh, ini itu, dan satu aku nggak mau. Ada loh keluarga Katolik yang anaknya itu menolak maminya itu karismatik. Lebih suka maminya rematik daripada karismatik. Nah, itu persoalannya. Ya kan? Nah, jadi kita mendapatkan tantangan pertama justru orang-orang rumah, kamu masih Katolik nggak? Kok doanya begitu? Buka kitab suci sambil nangis-nangis, habis itu puji-pujian, tepuk-tepuk tangan lagi. Kayak gereja lain. Saya sih lihat, pasti keluarganya Jo sama Ibu Lucy sudah nggak ada komen-komen seperti itu. Mungkin juga anak-anaknya sudah tahu lah oma-opanya kemana arahnya. Biarin aja, mau tepuk tangan sampai pagi juga silakan. Toh nanti capek juga berhenti sendiri. Kan seperti gitu. Tapi waktu awal-awalnya kita bergumul, benar-benar bergumul. Dituduh bukan Katolik lagi. Nah, yang kedua, tantangan yang kedua Ibu Bapak, selain bukankah dia itu anak Yusuf, yang kedua, mami ya, kalau pelayanan di panti asuhan, di panti jompo itu oma-oma bertobat. Tapi mami lihat mertua, lihat oma, gak pernah nyapa satu kata pun. Tapi kalau mami di video call, ya lagi pelayanan di panti jompo, puji-pujian mengusap semuanya, apa itu ingusnya panti jompo semua. Ya, tapi begitu mami di rumah, oma sakit nggak pernah diapa-apain, munafik. Nah di situ munafik. Ya kan kita dikatain munafik oleh orang rumah. Rajin pelayanan ke panti asuhan, anak-anak orang lain tuh ingusnya dilapin, tapi anaknya sendiri ingusnya 3 hari 3 malam sampai kering lagi nggak diapa-apain. Munafik. Yesus juga mengatakan, kamu tentu mengatakan seperti ini. Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Anak juga rindu, suami juga rindu. Kamu katanya kalau doain para bapak-bapak itu bertobat. Kok buktinya suami kamu nggak pernah bertobat karena kamu nggak pernah doain suaminya sendiri. Nah itulah persoalannya. Ibu-ibu kalau pelayanan kebangunan rohani, para suami didoain bertobat, tapi suaminya sendiri nggak pernah diajak ke PD. Nah itu persoalan. Jadi kalau saya ditanya, Pak Agus gimana sih caranya supaya PD itu orangnya bertambah? Ajaklah anggota keluarga dulu. Setelah anggota keluarga, ajaklah anak-anak baptis kita. Anak-anak baptis kita itu kan anak-anak rohani kita. Yang kedua, ajaklah pasangan-pasangan perkawinan di mana kita menjadi saksinya. Ajaklah mereka. Yuk ikut PD, karena aku kan jadi saksi perkawinan kalian. Itulah caranya PD berkembang. Kita menjadi wali baptis. Ajak itu anak-anak rohani yang itu datang ke PD. Nah, dengan cara seperti ini, kalau satu keluarga itu ikut PD semua, itu tidak ada kata kemunafikan. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti Pak Jos khotbah, saya duduk sebelahnya Ibu Lucy. Bu Lucy bilang amin nggak ya? Kalau Bu Lucy bilang amin, berarti khotbahnya benar, 100% halal. Ya kan? Di situ tolak ukurnya. Ya kan? Berarti oke nih. Ya, seperti kalau misalnya pastor khotbah di gereja, duduk sebelah kosternya. Kosternya bilang amin nggak? Kalau bilang amin, berarti khotbahnya luar biasa. Karena koster kan mengerti kehidupan si pastor 24 jam di pastoran. Makanya kalau nanti Ibu Lingling jadi pewarta, anak-anaknya dengerin gitu. Lalu saya duduk sebelahnya anaknya Bu Lingling, gimana mami khotbahnya? Bagus om, memang begitu kok, bawelnya begitu di rumah, di mimbar juga bawelnya sama. Nah kalau sudah seperti itu, ya dan amin. Jadi ibu bapak, pada saat kita ditantang seperti Yesus juga, memang Yesus katakan, Elia pelayanan di luar Yahudi. Lalu Elisa juga pelayanan untuk orang-orang kusta.
di luar Yahudi. Emangnya lu mau ngapain kalau memang aku tergerak untuk pelayanan seperti itu? Ditantang sebagai orang munafik. Nah, di sini refleksi bagi kita, Roh Allah ada di mana pada saat kita dievaluasi. Mami boleh pelayanan, tapi boleh pelayanan. Yang katanya kalau pelayanan di luar penuh urapan, tapi di rumah urapan. Hadirkan juga dong apa yang terjadi di Kapernaum, di Nazaret juga. Lalu kemudian banyak sekali ya kita begitu dievaluasi oleh anggota keluarga seperti itu, mulai telepon sama koordinator PD. Aku cuti dulu ya. Kenapa? Suami gua marah-marah. Lu sekali lagi pelayanan, gak usah pulang lagi ke rumah. Nah, aku cuti dulu. Sementara diteleponi itu di panti Werda, ya, anak-anak panti, ayo tante, Ling-Ling, kapan lagi pelayanan ke sini? Sementara anak-anak di rumah matanya melotot. Mami mau kemana? Mau ke panti asuhan lagi? Mau ke panti jompo lagi? Itu oma di belakang nggak pernah dirawat, tapi panti jompo tiap hari dirawat. Nah, itu refleksi bagi kita. Tetapi kemudian Roh Allah itu tidak bisa berhenti gara-gara kritik-kritik seperti itu. Apakah dengan kritik seperti itu akhirnya kita menjadi beku dan mandul? Sorry ya, aku nggak pelayanan lagi. Kenapa? Mertua gue rese. Tolong doain. Nah, doain apa? Supaya cepat berangkat ya. Nah, itu persoalannya lain lagi. Ya kan? Persoalan lain lagi. Jadi, kita perlu hikmat dalam hal ini. Perlu kebijaksanaan. Dan kalau nanti kita akhirnya Ibu Bapak mengalami Roh Allah yang sepenuh-penuhnya, Roh Allah yang sungguh-sungguh menyertai kita, keinginan hasrat hati yang namanya vocation itu tidak bisa dibendung oleh kata-kata siapapun. Tetapi hasilnya adalah apa? Dikatakan di ayat yang terakhir Ibu Bapak, waktu orang-orang di Nazaret itu tiba-tiba di sini mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu sudah kemarahan yang memuncak. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Siapa yang mengubah roh emosi di rumah menjadi teduh? Kita harus sampai punya pengalaman. Jadi roh Allah itu bukan diatur oleh kita, tapi kita diproteksi oleh roh Allah. Saya punya banyak pengalaman ya. Kalau pas pulang pelayanan, selalu kalau sama bapak-bapak muda, kalau pas sampai rumah, yuk Pak Agus, nganterin saya sampai di rumah, masuk, menyapa dia mertua saya. Ada apa sih? Nah, di situ meneduhkan suasana itu. Om, dia baru pelayanan sama saya, Om. Jangan dimarah ya, Om. Di situlah. Ya, kalau perginya sama Pak Agus, oke lah, aman. Pasti menantu saya juga nggak macem-macem. Nah, di situ. Saya jadi tumbal. Nah, di situ kadang-kadang jadi tumbal di situ. Nah, coba aja kalau misalnya Ibu Lining pelayanan ya sampai larut malam, lalu pas pulang, coba diantarin sama Ibu Lucy masuk ke dalam rumah. Pasti suaminya mau marah kan gak jadi. Ada itu parakletosnya. Ya kan, ada pembelanya. Iya, tadi ini dia pergi sama tante kok. Oh ya, kalau sama tante mah aman. Itulah jaminan orang yang punya roh Allah itu menjadi jaminan bagi banyak orang. Tetapi jangan kita yang mengkondisikan. Kalau kita punya pengalaman itu, Ibu Bapak, mungkin pasangan begitu marah, anak-anak begitu keki sama kita. Semua juga nggak suka dengan action kita di dalam pelayanan ini.
kita punya roh untuk penyerahan diri kepada Tuhan. Karena kekuatan panggilan itu begitu kuat, namun bukan dilawan, tapi dengan hikmat kebijaksanaan. Kita juga punya kebijaksanaan untuk mengatakan, ya aku sementara ini tidak pelayanan dulu, karena apa? Suasana di rumah itu mencekam. Tapi kita jangan menyerah. Kita berdoa, Tuhan tolonglah saya. Beri aku kesempatan untuk memahami kehendak dan rencana-Mu. Kalau tiba-tiba pasangan hidup itu mengizinkan, itulah kuasa Allah. Itulah kuasa Allah. Jadi dengan demikian, kita perlu masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana Roh Allah benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Jangan pelayanan itu dianggapnya otomatis. Tetapi sampai pada level itu, Roh memproteksi kita. Seperti tadi kan, pas puji-pujian, waduh saya ingin ketemu sama Om Jos ini, tapi kok duduk kabur lagi ya. Mudah-mudahan balik lagi. Siapa yang menyuruh Om Jos untuk sebelahnya Tante Lucy? Itu pasti ada kekuatan Roh Allah di situ. Kan? Nggak ada yang mengancam, nggak ada yang mewajibkan, tapi hasrat hati ya. Mudah-mudahan dia duduk sebelahnya lagi. Tante Lucy, duduk lagi sebelahnya. Dan mudah-mudahan setelah renungan ini, dia tidak kabur lagi melanjutkan makan malamnya. Masih terus ikut lagu sampai akhir. Ya kan? Jadi ibu bapak, novisiat, teman-teman, anak-anak muda di BPK Bandung, belajarlah untuk berjalan bersama dengan Roh Allah. Kalau toh tiba-tiba kita mendapatkan proteksi secara terduga, itulah cara Roh sedang menyertai kita. Emosi, kemarahan, sekeras apapun, kalau kita berserah pada kekuatan Tuhan kita punya cara untuk memproteksi kita. Jangan takut untuk terus melakukan pelayanan, karena apa? Kita mau mencari terus supaya karya Roh semakin murni, semakin otentik, dan semakin menyatu dengan seluruh kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah Ibu Bapak, kita bersama-sama buka hati kita arahkan seluruh diri kita untuk mensyukuri atas segala karunia yang telah Tuhan taburkan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Yalah Bapa, hanya dengan kekuatan dan penyertaan yang berasal dari Roh-Mu, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia dengan kehendak-Mu. Bantulah kami Bapa, pada saat-saat kami mengalami kesulitan untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada orang-orang yang ada di rumah kami. Beri kami waktu untuk tetap mendengarkan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Dan jangan biarkan kami menjadi terlena karena puji-pujian, tapi juga menjadi putus asa karena berbagai macam kritik dan teguran yang ada dalam diri kami. Kami ingin belajar lebih dewasa lagi untuk dibimbing oleh Roh. Kami ingin menemukan satu tanda betapa sulitnya dalam kehidupan ini, dalam pelayanan ini. Namun kami percaya Engkau sedang menyediakan suatu saat dan waktu yang tepat, sehingga kami boleh membagikan rahmat pembaharuan kepada siapapun.
membagikan tahun rahmat kepada siapapun, membagikan spiritualitas pembaruan karismatik ini kepada siapapun. Karena kami percaya Bapa, kami telah bertumbuh melalui spiritualitas ini. Sehingga kami yakin melalui cara inilah kami didekatkan dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami semakin memiliki iman yang semakin mendalam dan hidup menghayati sakramen-sakramen begitu luar biasa karena curahan roh yang kami alami dalam semangat pembaruan karismatik ini. Secara khusus ya Bapa, berkatilah gerakan ini supaya kami sungguh-sungguh selalu ditopang pada saat kami menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan untuk berbagi tahun rahmat pembaharuan ini kepada siapapun. Engkau punya cara bagi kami untuk bergerak, dan Engkau melengkapi segala kekurangan, segala kelemahan dan keterbatasan kami. Berkati juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang sudah menjadi pendahulu dari gerakan ini, secara khusus di Keuskupan Bandung. Mereka adalah para senior yang menjadi perintis, yang menjadi penggerak pertama untuk memperkenalkan pembaharuan di Keuskupan kami. Demikian juga kami yang masih dalam belajar banyak sebagai kelompok medior maupun junior. Kami mau terus melangkah tanpa mengandalkan kekuatan kami, tapi kami semakin belajar untuk rendah hati, dibimbing dan diarahkan oleh generasi yang senior ini. Berkati keluarga besar ini dan juga pastor moderator kami yang senantiasa mengembalakan pembaharuan di keuskupan kami. Kami percaya Bapa, secara khusus juga Engkau memberkati persekutuan doa sedekanat Barat Bandung ini, supaya kami boleh bertumbuh dalam pimpinan Roh Allah. Bunda Santa Perawan Maria, tiada hentinya, semua karya-karya kami serahkan dalam semangat kerendahan hati seperti yang Kau teladankan kepada kami. Janganlah biarkan kami selalu berserah, mengikuti kehendak-Mu dengan jiwa yang selalu memuji dan memuliakan Allah. Sebab dengan keteladan-Mu ya Bunda, kami menjadi percaya bahwa jalan hidup kami adalah bersatu dengan kehendak Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini dan sepanjang segala masa. Amin.